Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain wa ba'du. Selamat pagi sahabat, apa kabar semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, pagi hari ini Haji Ramadan menyapa sahabat di ruang dengar di 98,5 Radio Inspirasi Spirit Hati dan juga di streaming kami di www.buyayahya.org, www.radioonline.com, www.inspirasihati.com, www.tunein.com, dan juga bagi sahabat yang mendengarkan menggunakan aplikasi Nux Radio di HP BlackBerry, Anda pilih Radio Jawa Barat, kemudian pilih Radioku 98,5 Inspirasi Spirit Hati. Sahabatku, pagi hari ini Anda berada di program Benang Merah, yaitu program yang membahas kajian fatwa halal haram yang terjadi di seputar masyarakat sahabat ya. Dan sahabatku, pada kesempatan pagi hari ini Haji Ramadan tidak sendiri dan ditemani oleh Ozi. Assalamualaikum Kang Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ozi? Alhamdulillah sehat semuanya aja. Alhamdulillah rabbil alamin, bisa mengudara kembali ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Dan sahabatku, di hari Selasa tanggal 16 Safar 1433 Hijriah, 10 Januari 2012. Dan sahabatku, pada pagi hari ini kita akan mengambil tema masalah hukum mencium tangan. Nah, kenapa nih Kang Ozi masalah hukum mencium tangan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang cium tangan, yang mana cium tangan tersebut adalah apa? Sesuatu yang kemuliaan ya Pak Haji. Terutama ada suatu adab yang mulia, akan tapi perlu kita bahas dan kita jelaskan sejelas-jelasnya kira-kira cium tangan yang bagaimana sih yang itu memang sesuatu yang baik dan cium tangan yang mana yang tidak baik. Karena memang sekarang tradisi ada aja ya, bukan dicium tapi ditempelkan di pipi dan ditempelkan di jidat, kan sudah mulai ada ya. Ada. Nah, dari sudah mulai tradisi-tradisi seperti itu sudah ada, dan mungkin perlu kita jelaskan lagi cium tangan mana yang memang itu adalah dianjurkan ya, dan kapan kita tidak dianjurkan, mana cara cium tangan yang benar dan mana cium tangan etikanya bagaimana. Iya, dan cium tangan yang tidak benar. Mungkin baik, dan sahabatku untuk lebih jelasnya dan nanti kita akan disampaikan oleh guru kita Buya Yahya masalah hukum mencium tangan ini. Baiklah sahabat, Haji Ramadan Sapa, guru kita Buya Yahya pada pagi hari ini alhamdulillah telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Buya dalam keadaan sehat. Dan demikian semuanya diberi oleh Allah bimbingan. Amin 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 ya Rabb.
Pagi hari ini Buya kita membahas mengenai masalah hukum mencium tangan Buya. Dan mohon dijelaskan agar masyarakat lebih paham etikanya bagaimana, kemudian juga nanti bagaimana hukum mencium tangan ini yang artinya tidak boleh dan bagaimana Buya. Mohon diterangkan pada pagi hari ini. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini kita semakin dekat kepada Allah, semakin tambah insyaf, rindu untuk beribadah, takut melakukan kemaksiatan. Yang akan kami angkat pada pertemuan ini tentang musafahah berjabat tangan. Sebetulnya ada hukum-hukum yang mengiringi daripada mencium tangan, yaitu berjabatan tangan, ya. Yang insya Allah akan kita bahas secara detail, tapi kesimpulannya adalah sudah menjadi kesepakatan para ulama dari dahulu hingga sekarang. Kalau kita tengok kitab-kitab terdahulu, bahwasanya berjabatan tangan itu adalah sunnah kecuali antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi kalau laki dengan perempuan yang bukan mahram itu adalah hukumnya haram, dan itu insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Dan kalau kita lacak dalam kitab-kitab fikih yang lain sangat jelas bahwasanya itu tidak diperkenankan. Kalau ada sekelompok yang mencoba memperkenankan, mereka sebetulnya telah melanggar daripada ijma' atau kesepakatan para ulama-ulama terdahulu. Tapi ada kelanjutan daripada ini semua. Jadi ada sebagian orang yang tidak membiasakan untuk cium tangan, atau memang menganggap cium tangan ini adalah sesuatu yang terlarang. Ya. Maka ini perlu juga dijelaskan, tidak terlalu artinya memang ini adalah sesuatu kemuliaan saja. Tidak cium tangan pun adalah tidak dosa, masalah tidak dosa. Akan tapi ya ada di sebagian orang yang mencoba untuk mengotak-atik yang demikian ini seolah-olah kultus karena ada seorang kiai yang diciumi tangan oleh 1000 orang, misalnya 20 orang. Sebetulnya karena ngiri dia tidak ada yang nyium tangannya, itu saja barangkali. Karena memang cium tangan adalah sudah sangat jelas mengatakan kultus kok begitu, apa sih kok cium tangan, apa sih cium tangan ajib. Ini adalah keanehan, sehingga karena kedengkian itulah maka kita perlu menjelaskan bahwa salaman sendiri adalah sunnah. Seorang guru dengan murid hati, tapi syaratnya satu jenis. Iya. Laki-laki dengan laki-laki. Kalau murid perempuan cium tangannya guru laki-laki juga tidak dibenarkan. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang lain. Karena ini karena supaya lebih detail kepada masalah cium tangan dahulu. Kemudian bagaimana hukumnya menghormati orang dengan berdiri, yang ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW larangan yang demikian itu. Bahwa mencium tangan itu adalah diperkenankan. Tentunya ada kriteria, ada dugaan orang itu adalah orang baik atau orang tua kita, atau orang yang kita muliakan, orang soleh. Maka ini kita disunahkan untuk mencium tangannya. Adapun riwayat cium tangan, catatannya tadi harus terus ada catatan yang tidak bisa kita tinggalkan, ya. Laki-laki dengan laki-laki, atau laki-laki dengan perempuan yang mahram, ibu dengan anak laki-laki, ya, anak laki-laki mencium tangannya ibu. Ini seorang anak perempuan ciumnya tangan bapak atau mencium tangannya abangnya yang mahram. Ya. Itu diperkenankan cium tangan. Musafahah berjabatan tangan boleh, plus cium tangan ini adalah kemuliaan. Dan cium tangan ini sendiri ada. Kalau ada orang mengatakan tidak ada, ini pasti dia lengah di dalam membaca riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat, misalnya ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri dalam kitab Adabul Mufrad, ya, tentang cerita bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu telah mencium tangannya Sayyidina Abbas dan juga kakinya. Padahal Sayyidina Ali adalah lebih mulia daripada Sayyidina Abbas. Maka hanya karena Sayyidina Abbas adalah lebih tua dari beliau, maka itu dicium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian juga ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, ya,
ada sebuah cerita dari Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya di situ disebutkan anna rajulaini minal yahudi qala fima bainahuma, ada dua orang Yahudi itu ngobrol di antara keduanya itu. Dan obrolannya itu ternyata begini kesimpulannya. Ta'ala inna ila hadan nabi. Yuk kita datang ke nabi ini loh, yang orang ngaku nabi ini. Linas'alahu antis ayatin, untuk kita bertanya tentang 7 ayat allati anzalahallahu ala Musa. Yuk kita tanya 7 ayat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Ini Muhammad ini tahu tidak? Wa kana qasduhu ma ta'jizuhu li'annahu ummi. Tujuannya adalah untuk merendahkan Nabi Muhammad, untuk melemahkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad orangnya ummi, enggak bisa membaca. Wal mabayyana lahuma. Setelah Nabi Muhammad menjelaskan tentang isi 7 ayat tersebut, duhisha, terkagetkan. Karena terkaget ada keinsyafan, pasrah, lalu wa qabbala yadayhi wa rijlaihi, kemudian mencium tangan dan kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensifati hadis ini, menghukumi hadis ini adalah hasan sahih. Kemudian masih banyak ada riwayat juga bahasanya ceritanya tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, yang disebutkan oleh Imam Suyuti, ya, kalau ada salah di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, ya. Di situ disebutkan bahwasanya Ka'ab bin Malik itu datang kepada Nabi Muhammad SAW tatkala turun satu ayat yang menunjukkan diterimanya taubatnya. Lama nazalat taubati, setelah tatkala datang pengampunan untukku, yakni ada kabar gembira dari Rasulullah, ada ayat yang turun untuk Ka'ab bin Malik, bahwasanya Ka'ab bin Malik diampuni atas kesalahannya yang waktu itu dia melakukan satu kesalahan seperti itu. Nabi, aku datang kepada Nabi Muhammad, faqabbaltu, aku mencium yadaihi, tangannya, wa rukbatayhi, dan juga lututnya. Allah, bukan saja sekedar tangannya, lututnya juga cium. Ini ada sesuatu hal yang boleh-boleh saja, dan maka ini dianjurkan tanda penghormat, tapi bukan karena kita mencium karena dia orang kaya. Kadang-kadang kita itu sudah nggak genah aturannya. Bukan orang soleh dicium hanya karena kekayaannya, karena jabatannya. Mencium tangannya pejabat yang tidak soleh, ya nggak ada gunanya, bukan begitu. Jadi bukan hanya tangan, kaki pun boleh, ya? Kaki pun boleh, karena memang orang itu adalah orang soleh, telah disifati dengan kesolehan. Syaratnya harus itu. Kalau bukan soleh, tidak. Presiden yang soleh akan kita cium tangannya, misalnya Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau ketemu kita, ya kita cium tangan, kalau saya cium kakinya. Tetapi kalau yang imam yang atau khalifah, seorang pemimpin yang tidak soleh, itu tidak perlu dicium tangannya, ya. Ini harus dibedakan hal-hal yang begini, demikian ini. Nah, kemudian juga ada satu riwayat bahwasanya riwayat tentang siapa itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang datang kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, ya. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas itu tergolong muda. Kemudian waktu itu setelah kepergian Rasulullah SAW, beliau juga ingin menuntut ilmu. Akhirnya datanglah kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Ternyata waktu itu Sayyidina Zaid buru-buru mencium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena Sayyidina Abdullah Abbas itu termasuk daripada kerabatnya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, sampai berkata, hakadha naf'alu bi ahli baiti Rasulillah, begitulah kami melakukan kepada ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mencium tangan seperti itu adalah sesuatu. Jadi karena dia adalah seorang alim, kalau dia adalah orang soleh, karena dia keturunan dari Rasulullah, sahabat ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah anjuran yang demikian ini ada. Hakadha naf'alu bi ahli baiti Rasulillah, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga riwayat bahwasanya Sayyidina Imam Muslim juga pernah menciumnya Imam Bukhari, ya, karena beliau dianggap sebagai guru atau orang yang dituakan, dicium. Bahkan beliau berkata, Imam Muslim, "Lau adzinta li laqabbaltu rijlak." Kalau kau izinkan wahai Imam Bukhari, ini saya akan aku cium kakimu. Masya Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan dalam kitab Tafsir Khabir bahwasanya di dalam mencium tangan ini telah banyak hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Mukhri, ya. Telah dikumpulkan. Bahkan di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar
dalam sebuah kisah cerita yang panjang, hadis yang panjang, di situ dikatakan fadanauna minan nabiyyi, kemudian kami mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabbalna, kemudian kami cium yadahu, tangannya, warijlahu, dan kakinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang hadis tentang Sofwan ibn Asal. Beliau berkata seorang Yahudi kepada tangan, idhabina ila hadan nabi, yang tadi sudah disebutkan, faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhad annaka nabiyyun. Kemudian setelah mencium tangannya dan mencium kaki Rasulullah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi. Ini adalah diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dengan isnad yang kuat sekali. Masya Allah. Ashabus Sunan di sini adalah termasuk diantaranya Imam Tirmidzi meriwayatkannya, kemudian Imam Nasa'i juga meriwayatkannya, kemudian masih banyak Ibnu Majah juga meriwayatkannya, Abu Daud juga meriwayatkan hadis tersebut tentang mencium tangan tadi. Kemudian juga dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud secara khusus bahasanya waktu ketemu Rasulullah, faja'alna nadabadar min rawahilina wa nuqabbil yadan nabi. Di saat suatu ketika mereka itu para sahabat bersegera untuk datang kepada Nabi, meninggalkan tempat kendaraan yang dikendarai atau kemudian setelah itu mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang yang demikian ini, tentang mencium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan ya, sesuatu yang sangat disunnahkan. Kemudian ada lagi riwayat juga banyak sekali di riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang cium tangan. Bahkan nanti ada, kalau dianjurkan, kalau ada adab ya, nanti insya Allah akan kita bahas tentang bersalaman kemudian berpelukan ya, saat merangkul-rangkulan gitu. Ada sesuatu yang dianjurkan bagi orang yang baru datang ya. Tapi tentunya ada aturan-aturannya ya. Ya tentu bukan mahram, kemudian bukan lelaki amrot. Ada beberapa rambu, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, sudah ini jelas berarti ya. Kalau saya mencium tangannya dari riwayat yang sangat banyak sekali. Hanya perlu ada tambahan nanti. Ada bagaimana hukumnya berdiri. Atau kemudian merunduk, membungkuk. Merunduk itu bagaimana? Merunduk itu adalah bagaimana? Jadi ada yang namanya berdiri. Kalau berdiri adalah sesuatu yang diperkenankan. Bahkan suatu ketika ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Siti Aisyah menyifati Siti Fatimah, aku tidak menyebut seseorang yang mara'aitu ahadan kana asbaha samtan bi Rasulillah min Fatimah. Aku tidak pernah melihat orang yang sangat mirip dengan Rasulullah ini. Bahkan bukan samtan saja, dalam banyak hal. Sangat mirip dengan Rasulullah min Fatimah. Lalu menyifati wa kana idza dakhala alaihi. Jadi kalau Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah, qama. Rasulullah berdiri ilaiha kepada Sayyidat Fatimah Zahra, fa akhadha bi yadiha, kemudian tangan Sayyidah Fatimah diambil, faqabbalaha, kemudian diciumlah Sayyidat Fatimah Zahra karena putri beliau, wa ajlasaha, didudukkan Sayyidat Fatimah Zahra di majlisihi, di tempat kehormatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat, dan juga idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi. Begitu juga Sayyidat Fatimah itu, kalau Rasulullah masuk ke rumah beliau, Siti Fatimah langsung berdiri menyambutnya. Fa akhadha bi yadihi, kemudian mengambil tangannya Rasulullah, faqabbalathu, kemudian mencium Rasulullah, wa ajlasathu fi majlisiha, kemudian didudukkan di tempatnya kemuliaan Sayyidat Fatimah Zahra. Ini adalah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan panjang lebar ya, masalah ini dibahas. Jadi ini adalah berdiri menghormat orang itu boleh. Berdiri kemauan kita untuk menghormat itu boleh. Adapun ada satu riwayat yang memang seolah-olah melarang, bahasa dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi rahimahumullah taala, bahasanya man ahabba ayyatamatsala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang senang orang itu berdiri ya, menghormatnya, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Ini teks hadis ini bunyinya adalah man ahabba, senang. Jadi orang memang minta dihormati. Sehingga kalau dia datang, tolong kalau saya datang nanti semuanya berdiri tubuh saya. Ini nggak benar. Tapi kalau tiba-tiba ada seorang guru kok murid berdiri, ya,
Ini adalah kemauan daripada sang murid, bukan diprogram harus berdiri. Nah, ini. Cuman ada sebagian ini hal-hal yang tidak diperkenankan. Man ahabba yatamatsala lahu rijalu qiyaman. Ini tidak diperkenankan. Ini adalah seperti kebiasaannya orang Rom dan Persia. Memang waktu itu Rasulullah mengomentari orang Rom dan Persia punya kebiasaan jelek. Kalau rajanya mau datang, itu mereka berdiri semuanya. Nah, berdiri semuanya, tapi atas perintah dari sang raja. Tapi kalau kita berdiri menghormat guru kita, contoh Sayyidat Fatimah Zahra, bahkan Rasulullah pun begitu. Tidak menyuruh, tidak menyuruh, dan bukan dia senang dengan yang demikian itu. Jadi ini harus diperhatikan, bukan serta-merta mengatakan itu haram, nggak boleh, haram, nggak boleh, haram, nggak boleh. Ini semua ada aturannya. Baik, ini adalah yang harus kita perhatikan. Jadi berdiri adalah menghormat orang, itu adalah sesuatu yang wajar dan boleh. Tetapi kalau kita senang dihormati, senang orang berdiri, wah semua mau di setting yang demikian, maka ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Pada jasa bawa maka atahu minan nari. Ini adalah yang bisa dihadirkan pada kesempatan ini. Kemudian jangan ragu-ragu wahai para anak untuk mencium tangan bapak ibumu. Jangan ragu-ragu wahai murid untuk mencium tangan gurumu. Jangan ragu-ragu wahai yang muda untuk mencium tangannya yang tua. Ini adalah suatu kemuliaan. Kadang tidak biasa seorang anak tidak bisa mencium tangannya seorang tua. Bukan, tidak ada masalah kalau memang artinya bukan sesuatu asalkan ada penghormatan yang sesungguhnya. Tapi apa sih yang menjadikan berat itu semuanya? Yang penting menghormatkan dalam hati, tapi dalam si surah dohir harus ada terlihat dong. Kemudian ada pun masalah merunduk, itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sudah menjelaskan bahwasanya merunduk itu hukumnya adalah haram. Merunduk itu adalah haram ya. Merunduk, jadi kita tidak usah merunduk. Bahkan ada sebagian tempat ini Imam Nawawi rahimahullah dalam fatwanya, baik yang fatwa hadis ya atau fatwa hadis atau apa yang satu fatwa kubra, itu juga menjelaskan bahwasanya merunduk ini adalah haram. Merukuk, jadi orang merukuk di depannya orang, kayak kerajaan-kerajaan tuh. Ya, itu gaya-gaya seperti itu adalah sesuatu yang dilarang. Dan ini harus kita sampaikan yang demikian ini, karena ada sebagian tradisi yang memang berlebihan. Kadang sampai ada seorang santri itu menyajikan makanan untuk gurunya itu jalan dengan lutut. Ini suatu yang berlebihan dan mengikuti kayak raja-raja. Ini bukan seperti itu Islam. Berjalan yang sopan, adab itu di hati, kemudian cara berjalan yang wajar. Bukan sampai merunduk-runduk kayak mau ngapain begitu. Ini bukan kami yang ngomong apa-apa, tapi imam besar, imam kita, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ulama-ulama juga mengatakan yang demikian. Ini masalah bab merunduk. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita keinsafan, kesadaran ikan ini semua. Dan semoga Allah menyelamatkan kita daripada kesombongan dan juga menjauhkan kita dari syirik. Semoga Allah menjaga iman kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Buya Yahya yang telah menerangkan pada pagi hari ini. Dan nanti sahabat bisa bertanya di line telepon di 023125225549 dan juga di pesan singkat di 081321461079, Yahoo Messenger radio_q@yahoo.com, dan juga FB Radio Cirebon. Dan terima kasih kepada radio-radio yang relay termasuk Radio MBS Blitar 107,9, kemudian Radio Gersik 107,7 dan radio-radio lainnya yang mengikuti. Dan nanti sahabat bisa bergabung terus bersama kami ya untuk Dasar Radioku relay dengan acara Benang Merah bersama guru kita Buya Yahya. Dan sahabatku, jangan kemana-mana, kita harus berhenti dahulu dan tetap di Radioku 98,5, inspirasi seperti hati. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara. FM 98,5 KCPL Radioku, inspirasi spirit hati. Mari bergabung dengan SMS Center Buya Yahya. Dakwah kami bisa didapat di www.buyayahya.org. Harus segera kirim SMS Anda dengan cara ketik right, pagar nama, pagar kota, pagar umur. Kirim ke 083-823-80.000. Anda akan terima informasi, jadwal tausiah Buya Yahya, informasi kegiatan, mutiara hikmah dan tausiah dari Buya Yahya langsung ke handphone Anda, gratis. SMS Center Buya Yahya bukan layanan premium dan tidak akan memotong pulsa Anda sepeser pun. Silakan sebarkan SMS ini. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Anda dan memudahkan kegiatan dakwah mulia ini. Amin.
المكرمة وحج بيت الله فريضة ومكرمة أول بيوت الله مكة المكرمة وحج بيت الله فريضة ومكرمة يا رب اكتبها لي يا رب نولها لي يا رب اكتبها لي يا رب نولها لي والكعبة تشوفها بعيني نورها بيملى السما يا بين الصفا والمروة أسعى في بيت الله لا جه ولا ثروة أنا كل ده بنساه بين الصفا والمروة أسعى في بيت الله لا جه ولا ثروة أنا كل ده بنساه من قبلها عرفات وهتترمي الجمرات من قبلها عرفات وهتترمي الجمرات بعد طواف الوداع بالتقوى قلبي اتمالى Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati. Inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. .5 Radio Inspirasi Spirit Hati, pukul 6:08 dan sahabatku, pagi hari ini yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, memulai aktivitas ya pagi hari ini. Mungkin ada yang sudah siap-siap ibu-ibu ya, menyiapkan sarapannya buat suami tercinta, anak-anak tercinta, dan semoga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, terima kasih buat radio yang mulai acara radioku pada pagi hari. Benang Merah ada MBS Blitar, kemudian juga MBS Gresik dan radio-radio lainnya. Dan baik, sahabat bisa bertanya di line telepon di 0231252259 dan di pesan singkat di 081321461079. Baik, ada yang sudah bergabung di line telepon. Haji Ramadan Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Eli di Jamblang. Ibu Eli di Jamblang. Silahkan langsung bertanya kepada guru kita, Bu Yahya. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang ini, kalau orang takziah nyelawat orang meninggal. Kalau di kampung saya ini kalau habis melayat tuh harus mandi dulu, nggak boleh masuk ke rumah dulu, harus mandi semua, dibasahin semua bajunya. Itu bener apa enggak, Bu ya? Ya.
Itu aja. Baik. Ya, gitu aja. Baik, terima kasih Bu Eli di Jamlang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu telepon kembali yang mau bertanya kepada guru kita Bu Yahya, silakan di line telepon di 0231252254 dan juga di pesan singkat di 081321461009. Dan mohon maaf nanti ketika guru kita menjawab nanti line telepon tidak kami angkat. Silakan buat sahabat semua, kita tunggu. Sekali lagi di 0231252254 di line telepon dan di pesan singkat di 081321461079 dan juga Yahoo Messenger radio_q@yahoo.com, FB Radio Ku Cirebon, dan sahabat yang saat ini sedang mendengarkan melalui via streaming kami di www.buyayah.org, www.radiokuonline.com dan www.tunein.com. Baik, kita jawab ya pertanyaan dari Ibu Eli di Jamlang mengenai takziah atau melayat kepada orang yang sudah meninggal. Ketika pulang itu harus mandi terlebih dahulu, sebelum masuk ke rumah harus mandi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ini dibenarkan Pak tidak Bu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang harus ada kepercayaan yang harus disingkirkan pelan-pelannya. Ya. Tapi sunnah Nabi juga harus disebutkan. Yang disunahkan mandi itu adalah bagi orang yang memandikan mayit, disunahkan berwudu dan mandi. Nah, ini sudah ada jelas kalau di dalam fikihnya. Tapi bagi yang lainnya adalah tidak disunahkan karena itu. Jadi kalau orang mau mandi mah boleh-boleh saja ya. Iya. Cuman bukan karena ada keyakinan. Iya. Begitu juga kalau orang mau takziah itu kadang-kadang kalau masuk rumah jangan masuk rumah kecuali sudah mandi dulu. Gak ada itu semua, jangan nyiksa orang. Iya. Gak ada. Tidak ada yang demikian itu. Kemudian mencuci tangan, ya umumnya kuburan itu kan kotor. Mencuci tangan, makanya kemarin waktu kita mencuci tangan takut ditiru oleh anak-anak. Saya mencuci tangan karena kaki saya kotor. Jangan-jangan mengikuti sebuah tradisi. Kadang-kadang memang nggak boleh masuk. Cuci tangan dulu, masuk kuburan, dan kuburan kamu. Nggak ada masalah. Nggak cuci tangan, nggak cuci kaki. Nggak ada masalah nggak cuci kaki, asalkan memang bersih. Tapi kalau kotor, ya cuci kaki lah wajarnya. Karena kotor, bukan karena kekuburan ya. Bukan karena ngelayat tadi, bukan karena takziah. Begitu juga mandi tidak perlu, kecuali itu yang memang yang nyangkul, yang ngubur itu kan memang kotor ya harus mandi dong. Jadi nggak ada itu semuanya, tidak ada sangkut pautnya ya dengan hukum ya. Itu hanya hal kebiasaan saja. Kalau mandi ya wajar lah, mungkin baru ngangkat jenazah keringetan kotor mandi. Tapi tidak ada larangan bagi orang yang tidak mandi untuk masuk rumah. Masuk semua langsung keluar masuk boleh. Baik. Ini yang harus dipahami ya. Ada sering keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat seperti itu. Baik, dan terima kasih kepada Ibu Eli di Jamlang yang telah bertanya. Dan kita menyapa sahabat yang sudah bergabung di pesan singkat Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau kita ingin mencium tangan orang tua atau mertua kita, tapi beliau sepertinya enggan untuk dicium tangannya, sehingga apabila mau dicium tangan beliau itu cepat-cepat ditarik tangannya, dan mohon penjelasannya. Memang tidak, memang dia adalah orang yang tawadhu namanya. Subhanallah. Dia tawadhu, tidak ingin dicium tangannya. Tapi kita sebagai anak, sebagai mantu ya kita paksa kalau bisa. Nah itu. Jadi kita punya penghormatan seperti itu. Jadi kita paksa untuk ciumnya. Jadi jangan orang bisa tidak mau lalu kita pasrah. Oh gak mau dia ya sudah. Bukan itu. Sebab urusannya bukan orang itu mau dicium atau tidak. Sekarang kita itu punya penghormatan atau tidak kita. Nah ini. Jadi kita cium biarpun tidak mau. Kita paksa. Seorang guru tidak mau dicium tangannya, capek itu sampai 2.000 orang tuh. Itu akan tetapi lihat sebagai murid, sebagai ini karena pengen seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Mereka mencium tangan, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau orang tuanya atau mertuanya tidak mau, ya Anda yang berusaha. Anda berusaha, kecuali memang dia sakit atau apa, jangan dicium atau tangannya. Termasuk di antaranya mohon maaf ya, cium tangan yang benar adalah bukan di jidat kita ya, bukan tangannya orang taruh di jidat sama di pipi ya. Cium itu ada di bagian hidung, namanya mencium. Orang mencium pakai pipi apa jidat? Ini ada orang salah. Tidak tahu tradisi mana anak-anak kecil sekarang cium tangannya di pipi sama di jidat. Ini adalah tak tahu cium tangan tradisi mana, tradisi sinetron kayaknya. Dan sudah jadi bahkan diajarkan di sekolahan. Bukan begitu kalau ada cium tangan itu adalah tangan dicium oleh hidungnya. Masa mencium dengan pipi itu nggak ada. Orang kalau ngerti bahasa mencium itu seperti apa sih? Cium tangan.
bukan dengan pipi, bukan dengan jidat. Tapi ini sering kita perhatikan anak-anak kecil kok ini menciumnya kok pakai pipi ya, sama pakai jidatnya. Ini adalah pendidikan dari mana? Ini caranya yang harus disampaikan. Baik. Baik, dan terima kasih Bu atas jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum menggadaikan emas, kendaraan atau barang-barang lainnya? Terima kasih, mohon dijelaskan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gadai secara umum. Kami berbicara tentang gadai secara umum terlepas tentang letak penggadaiannya. Gadai emas, gadai apa saja. Gadai itu kan apa sih gadai? Gadai itu adalah jaminan akan atas utang, dan itu nanti akan digunakan untuk membayarnya jika ternyata pada waktu yang sudah ditentukan orang yang pinjam duit tadi tidak bisa membayarnya. Itu namanya gade. Gade itu adalah satu jaminan atas utang, dan itu nanti akan digunakan untuk membayar utangnya jika ternyata orang yang punya utang itu tidak bisa membayar. Dan jaminan itu boleh apa saja, yang penting ada nilainya kan. Termasuk boleh tanah, boleh apa ini, boleh emas, boleh ini. Tapi itu gade. Gade itu bunyinya seperti itu, hanya sekedar jaminan. Dan orang yang menerima gade tidak boleh menggunakan barang yang digade tersebut. Tidak boleh menggunakan kecuali dapat izin dari orang yang menggadaikan. Misalnya saya pinjam uang kepada J. Setelah itu harus ada jaminannya, karena atau Anda kepada para pendengar, saya pinjam duit kepada Anda biar langsung nyambung. Anda pinjam duit 10 juta, kami pinjam duit 10 juta dari Anda. Karena Anda kurang percaya dengan kami, maka perlu namanya apa? Jaminan. Gade. Baik, tolong mobil saya saja jadi jaminan. Nah, mobil saya jadi jaminan boleh diletakkan di Anda jika saya percaya. Kalau saya kurang percaya, takut Anda pakai mobil, boleh diletakkan di saya kalau Anda rela. Kalau Anda pun tidak rela, jangan-jangan mobilnya hilang juga, boleh diletakkan di orang yang ketiga. Nah, ini percaya. Maka dari itu, di saat mobil ada di rumah Anda, karena jaminan itu adalah untuk utang yang saya pinjam dari Anda, maka Anda pun tidak boleh menggunakan mobil ini. Tidak boleh pakai mobil ini kecuali dapat izin dari saya. Dan izinnya itu tidak boleh masuk di dalam aturan utang piutang. Misalnya tidak boleh begini, aku pinjami duit kepadamu, syaratnya ada gade, dan gade itu akan saya pakai. Nggak boleh begitu. Seperti sekarang ini urusan sawah, naudzubillah. Ada orang meminjamkan uang, gadenya sawah, tapi syaratnya sawahnya digarap, saya minjemin duit. Nah ini kan ini orang yang paling kurang ajar ini. Minjemi duit sama orang kayaknya menolong, tapi sawahnya jadi gadai, digadekan. Jadi sawahnya jadi jaminan. Nah jaminan sawah ini kan seharusnya adalah tetap digarap oleh orang yang pinjam duit agar bisa nyicil utang. Tak taunya sawahnya dipakai oleh orang yang minjemin duit. Jadi yang pinjam duit tambah nyungsep. Ini adalah haram hukumnya. Jadi gade itu semacam itu, Ibu yang bertanya. Jadi atau Bapak yang bertanya, gade itu hanya sekedar jaminan. Nah, di saat nanti orang yang pinjam duit atau saya tidak bisa membayar utang saya, maka nanti dimusyawarahkan mobil itu nanti dijual. Harganya harus harga yang layak. Kemudian setelah dijual akan dipotong untuk pembayaran 10 juta, sisanya dikembalikan. Bukan di sebagian gade-gadean itu tiba-tiba duit itu mobil itu hilang, itu adalah haram. Nggak begitu caranya. Karena bukan syariah, bukan syar'i. Jadi benar-benar kalau memang menyelesaikan masalah harus tanpa masalah, bukan bikin masalah. Sepeda saya hilang, ini saya nggak bisa nih. Bukan begitu dijual, bukan dengan lelang asal-asalan, dijual dengan cara yang normal. Setelah itu harganya itu diambil dari harga tersebut, sekedar utang yang harus dibayarkannya, dan sisanya dikembalikan kepada orang yang punya barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu ya. Dan ada yang bertanya melalui FB Radiku Cirebon. Ada sahabat Willy di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Di toko kami ada servis line atau tanda di pintu keluar karyawan, dan di situ kita diharuskan merunduk sedikitnya sampai 45 derajat. Walaupun ada jadi ada servis line Bu ya, tanda barangkali ada customer service yang harus merunduk, dibiasakan seperti itu 45 derajat. Nanti masih ada kelanjutannya Bu ya. Walaupun ada ataupun tidak ada, dan ada orang di depannya, mungkin bermaksud agar kita terbiasa menghargai customer. Itu hukumnya bagaimana Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu merunduk yang hampir kayak rukuk.
Tapi kalau hanya sekedar misalnya memberikan isyarat kepala dengan mengangguk, ya dengan isyarat tangan, itu adalah tidak ada masalah. Tapi kalau saya merunduk kayak orang rukuk, itu yang diharamkan. Yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, ini adalah sesuatu merunduk sampai kayak rukuk, mohon maaf. Jadi kayak rukuk sudah. Jadi adalah karena itu adalah satu bentuk kayak ibadah. Jadi ini bukan kami yang ngomong. Cobalah dilihat para ulama. Cuman kadang-kadang begini loh, fatwa ulama itu kalau benturan dengan tradisi itu kayak jelek sekali jadinya. Cuman kami harus menyampaikan beginilah fatwa ulamanya. Jadi bukan merunduk begitu. Memang jangan sampai melangkai orang. Tahap rekap tidak boleh melompati di kepalanya orang dan sebagainya, kurang ajar namanya. Jadi sama dimanapun tempatnya, merunduk itu tidak benar. Tapi memberikan tanda, memberikan isyarat penghormatan boleh. Mungkin perempuan menyambut seorang laki-laki dengan mengangkat tangannya seperti orang Sunda yang sana itu, orang Sunda yang bagus itu tanpa harus bersalaman, cukup meletakkan kedua tangannya di depan mulutnya, itu sudah satu penghormatan. Orang paham dengan yang demikian. Baik itu. Jadi kalau sudah ini perkataan ulama, kami tidak akan bisa merubah yang demikian ini. Kami baca ternyata masalah inhina adalah haram. Ada yang mengatakan makruh, tetap ada tambahannya. Seperti yang dinukil dari Imam Ghazali rahimahullah, makruh tahrim. Nah, ini makruh tapi mengaruh yang sangat berat. Karena inhina merunduk yang sampai derajat rukuk itu, akal rukuk itu adalah seperti ibadah. Dan tidak pantas kita berukuk kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan urusannya faham-faham lain, dan itu adalah fatwa daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, ya, terima kasih atas jawabannya. Dan di Yahoo Messenger ada yang dari Sekayu Sumatera Selatan, dari Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mencium tangan ke saudara yang lebih tua atau kakak itu bagaimana hukumnya, Bu ya? Dan baik, itu adalah yang kami bicarakan. Itu suatu kemuliaan. Karena Anda sebagai adik, tapi saudara kandungnya atau seayah seibu, bukan sepupu. Pokoknya mahram. Yang mahram ya bagus, itu adalah sesuatu akhlak yang mulia. Anda hormati kakak Anda, biarpun Anda seorang laki, kakak Anda perempuan, cium tangannya. Masya Allah. Baik, ini adalah kemuliaan yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan buat sahabat yang mau bergabung di line telepon kami buka, silahkan di 023125225549 dan juga di pesan singkat di 081321461079. Dan bagi radio MBS Blitar dan juga Gresik yang ada pertanyaan melalui line teleponnya ataupun pesan singkatnya di radio masing-masing, silahkan ditanyakan ke radio. Baik, di line telepon kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Mbak Neneng. Mbak Neneng di Cirebon. Baik. Silahkan langsung bertanya kepada guru kita, Bu Yahya. Assalamualaikum, Bu ya. Gini, Bu ya, saya pacaran dengan cowok, tapi tidak direstuin sama orang tuanya. Gimana ya, Bu ya, solusinya? Mohon maaf, radionya bisa dikecilkan nanti. Masih ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Neneng? Sudah. Baik, terima kasih. Doanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan silakan buat yang bertanya lagi di line telepon setelah Mbak Neneng di Cirebon, silakan di 0231252254 dan di pesan singkat di 081321461079. Dan mohon maaf ketika guru kami menjawab, kami tidak mengangkat line telepon. Baik, Bu ya, pertanyaannya. Baik, yang perlu dijaga oleh seseorang adalah bagaimana kepatuhan kita kepada orang tua itu akan selalu hadir. Jangan sampai kita membuat sebab kita kurang patuh kepada orang tua. Dan apapun alasannya, ketidakpatuhan seseorang kepada orang tua ini pasti ada campur hawa nafsu. Kalau orang paham kemuliaan orang tua, apalagi orang tua kadang-kadang mengarahkan kepada kemuliaan juga dengan bukti-bukti yang jelas, tujuan yang sangat jelas. Satu, jangan sampai kita membuat sesuatu yang menjadikan kita kurang ajar sama orang tua. Iya. Nah, kemudian berbicara tentang pacaran. Pacaran ini adalah salah satu sebab yang menjadikan anak banyak membangkang kepada orang tua. Padahal sudah dipilihkan calon yang lebih bagus oleh orang tua, dia masih membangkang, mengatakan apa enggak mau.
Saya lebih senang dengan ini, saya terlanjur cinta. Dan ini kesalahan, mencintai sebelum waktunya. Belum lagi tersiksa. Akhirnya dunia sempit, seolah-olah pilihan hanya dia saja. Lebih dari itulah hakikat yang disebutkan oleh Allah, wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati perzinaan. Sebab pacaran itu adalah muqaddimah zina. Dia ngomong, belum apa-apa sudah mama, papa, yang dan sebagainya. Ya, mohon maaf, disadari atau tidak, di saat dengar dering telepon atau SMS, hati bergetar dan sebagainya. Sementara kalau ditelepon bapak ibunya tidak secekatan itu, ternyata di saat ini orang yang masih haram, dia seperti itu. Apakah tidak sadar kalau yang demikian itu adalah dosa? Nah ini, makanya dengan terang, dengan jelas kami himbau kepada adik putri kami yang kami cintai dimanapun Anda berada. Ayo jaga hati, jangan sampai terjerumus Anda kepada pacaran. Dan sebetulnya dengan begitu Anda direndahkan oleh seorang laki-laki. Karena apa? Kalau ada orang berani menawar kepada Anda tanpa melalui orang tua Anda, itu artinya merendahkan Anda tidak ada nilainya. Tapi kalau Anda orang berwibawa, kalau dia menghormati Anda dan menghargai Anda, dia tidak akan berani menawar kepada Anda. Apalagi ngomong senang aku cinta padamu, gak bakal berani. Akan tapi karena dia telah menganggap Anda murah, maka begitu mudahnya mengatakan aku cinta padamu, aku sayang padamu, aku akan melamarmu dan sebagainya. Kalau memang dia mau sungguh-sungguh ke orang tua. Nah, kalau Anda punya pacar, barangkali yang perlu dibenahi hati Anda. Anda tidak boleh yang semacam itu. Karena dengan kecintaan Anda sudah mulai dari bahasanya, orang tua saya tidak setuju. Yang saya pahami dari studio ini bagaimana? Anda sudah mulai protes dengan ketidaksetujuan orang tua Anda kan? Ini adalah suatu kesalahan. Karena ada protes. Apakah orang tua telah menyuruh Anda menikah dengan seorang laki-laki pemabuk, orang-orang yang tidak sholat? Sementara orang tua hanya mengatakan tidak setuju saja. Dan barangkali ada alasan, mungkin beliau punya punya jodoh yang lebih baik dari pilihan Anda. Yang menjadikan kita sengsara adalah hati yang sudah terpaut. Sehingga Masya Allah, kadang-kadang sampai ini adalah musibah. Karena kalau kita menjalin pernikahan dengan durhaka kepada orang tua, jangan dianggap ada kebahagiaan. Kebahagiaan sebulan, 2 bulan, setelah itu terjadi ke suatu keributan yang sudah diselesaikan karena durhaka kepada orang tua, hukumannya akan didahulukan di dunia. Jadi kami himbau kepada adikku yang baik, semoga Anda bisa kembali kepada orang tua, bermusyawarah yang baik. Adapun masalah kecintaan Anda, ketahui itu hawa nafsu. Karena itu sudah berubah menjadi hawa nafsu. Apalagi SMS Anda atau komunikasi Anda. Jadi kami dengan tegas dari sini, demi kecintaan kami kepada adik-adik kami semuanya, hindari perpacaran. Karena kalau Anda belum waktunya memikir kaum laki-laki, Anda akan menyita waktu Anda. Belum lagi akan mudah terjerumus dalam kehinaan zina, na'udzubillah. Kalau Anda pengen sukses dalam usaha Anda, berpikirlah tentang usaha. Kalau pengen nikah. Tapi kalau sambil usaha mikir nikah, nggak ketemu. Atau mau belajar sambil mikir pacaran. Bagaimana waktu tersisa? Bagaimana bisa pandai membaca buku 1 lembar? Belum 1 lembar, baru 2 baris SMS bunyi. Baru baca 2 baris SMS bunyi. Baru baca 2 baris SMS bunyi. Makanya bagaimana bisa sukses? Jadi lebih dari itu adalah jeratnya setan, itu adalah ranjaunya setan untuk menjerumuskan kita kepada perzinahan. Akhirnya setiap saat menghayal-hayalkan. Ketahuilah suara itu lebih bagus daripada hakikat ya. Apalagi dia telepon sendirian, Masya Allah, luar biasa itu setan. Jadi adikku yang baik, semoga Anda bisa menjaga hati Anda. Anda tidak perlu melanjutkan urusan pacaran yang demikian. Anda jadi wanita yang mulia. Jadikan pilihan di mata Anda adalah ribuan manusia, jutaan manusia, bukan hanya dia saja. Dunia tidak seluas daun kelor. Baik, ini saja. Terima kasih Bu atas jawabannya. Tadi solusinya ya. Solusinya kembalikan kepada orang tua. Kalau beliau menyetujui, maka lanjutkan. Kalau tidak, jangan Anda ambil risiko. Dan sebabkan pernikahan Bu ya. Pernikahan, menuju pernikahan. Iya, menuju pernikahan. Jangan dilanjutkan dengan pacaran. Tobatlah, Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang orang tua Anda setuju, lanjutkan dengan pernikahan. Anda ngomong kepada orang tua untuk dimusyawarahkan. Kalau ternyata tidak, sudahlah Anda tutup. Jangan cari penyakit. Nah, kelihatannya Anda senang. Kadang-kadang ada sebuah kisah. Ada seorang dua sejoli yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Akhirnya kawin lari pergi ke kota. Sang suami kerja begini, istrinya nunggu di rumah. Ini film kan? Dan kelihatannya bahagia. Itu filmnya dipotong. Coba diteruskan, lanjutkan kehidupannya, itu bakal tersiksa di tempat sama suami, tinggal sama suami. Kenapa? Durhakanya kita orang tua adalah hukumannya akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Baik, Buya, terima kasih atas jawabannya. Dan sahabatku, kita harus break terlebih dahulu dan jangan kemana-mana. Dan sahabat, tetap di radio kesayangan Anda, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara. KCBL Radioku Inspirasi Spirit Hati.
Inilah informasi pengajian rutin bersama Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Untuk kajian kitab Riyadhus Shalihin dan Tajridus Shoreh, ikuti setiap Ahad pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Belajar bareng bersama Buya Yahya dan Umi. Ikuti setiap Senin pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7 di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Kajian kitab Al-Hikam ikuti setiap malam Selasa jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid At-Taqwa Cirebon. Banyaknya amal yang pernah kita lakukan itu, pernahkah kita renungi diterimakah amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang namanya riya itu masuk ke hati seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ikuti pula Hidup Indah bersama Buya Yahya. Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 20 sampai dengan 22 di Cirebon TV. Panji Asar bersama Buya Yahya setiap Ahad jam 16 sampai dengan 17.30 di Radio Wadi Kuningan, Radio Keluarga Muslim. Untuk kajian tafsir, ikuti setiap Sabtu pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Dan kajian kitab Minhajul Abidin ikuti setiap malam Ahad jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Raya Al-Mustaqim Weru Pleret Cirebon. Ikuti Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Kalau alasan mencari uang tidak boleh dicari dengan yang haram, boleh di mana saja. Itu adalah wanita yang pergi ke tempat-tempat seperti itu adalah haram dan tidak diperkenankan karena naudzubillah musibah. Benang Merah disiarkan setiap hari Selasa jam 5.30 sampai dengan jam 7 pagi hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Al-Bahjah Tour and Travel melintasi keindahan cakrawala Islam, melayani umroh reguler dan plus serta wisata ziarah dan wisata Islami. Sekretariat Ruko Sunrise Boulevard nomor 7 Jalan Pangeran Cakrabuana, Kemantren, Sumber Cirebon 45611. Telepon dan fax 0231 320 557. Email marketing@albahjah.com. Kontak person Ustadz Toto 085-224-862-384 dan Ustadz Alfan Nasuha 081-382-550-494. Al-Bahjah Tour and Travel melintasi cakrawala Islami. Radioku Inspirasi Spirit Hati.
Jalan Pangeran Cakrabuana, Sendang, Sumber Cirebon, Radiku 98,5 dipancar luaskan. Dan sahabatku, pada pagi hari ini Anda berada di program Benang Merah. Dan sahabat yang pagi hari ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas sahabat ya. Dan juga selamat mendengarkan Radiku yang di luar kota melalui via streaming dan juga yang merelai acara Radiku. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dan baik, ada yang bertanya dari MBS Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Buya mengenai suara perempuan yang melakukan kegiatan dakwah yang tentunya para jamaahnya ada yang tidak mahram, Buya? Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara perempuan untuk mengajar, bukan untuk menyenandungkan lagu ya. Iya. Kalau untuk mengajar, kita harus bicara tentang suara perempuan dulu. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, suara perempuan bukan aurat. Menurut mazhab Imam Malik, suara perempuan adalah aurat. Di dalam mazhab kita, suara perempuan bukan aurat dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya, perempuan biasa bertutur kata di depan laki-laki. Tentunya tidak boleh dia itu dengan suara yang mendayu-dayu, karena itu adalah bentuk keharaman seperti yang dilarang oleh Allah. Fala takhsa'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Tidak boleh kita mendayu-dayukan suara, ganjen, kemenyek kalau bahasa Jawa, bahasa Blitarnya. Kebetulan yang tanya di Blitar ya. Kalau perempuan ngomong bahasa kemenyek itu haram. Tapi kalau suara perempuan termasuk mengajar, Siti Aisyah mengajar kaum laki-laki, ditanya kaum laki-laki, wajar. Akan tapi nanti jika kaum laki-laki itu yang bukan mahramnya, itu adalah laki-laki yang bukan mahram, tentunya semuanya harus saling menjaga. Menjaga mata. Jadi ada perbedaan antara khulwah dengan yang namanya ikhtilat ya. Khulwah itu yang diharam mutlak. Lelaki perempuan berduaan haram biarpun untuk mengajar Al-Quran. Apalagi untuk mijet gurunya atau untuk mijet orang lain, tukang pijit. Ini adalah haram berduaan ya. Termasuk di situ ada sentuhan yang haram. Mengajar Al-Quran pun dilarang. Lelaki dengan perempuan berduaan yang bukan mahramnya. Nah, adapun yang ditanyakan ini adalah masalah misalnya seorang guru perempuan mengajar seorang kaum laki-laki adalah bukan sesuatu yang terlarang, dan ini boleh-boleh saja sebab itu bukan termasuk khulwah asalkan tidak berduaan dan namanya kumpul. Ada tidak semua ikhtilat itu dilarang. Ikhtilat itu bercampurnya lelaki dengan perempuan itu adalah tidak semuanya dilarang, dan tidak dilarang jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, di situ sama-sama menutup aurat. Kalau ada aurat dibuka jadi haram ya. Aurat yang wajar, aurat yang sudah dijelaskan oleh para fuqaha, laki-laki depan perempuan, perempuan depan laki-laki. Kemudian di samping semua saling menjaga matanya. Selagi tidak perlu melihat, tidak perlu melihat. Kemudian di situ yang ketiga, tidak berdempetan sampai desak-desakan sehingga menempel ya antara tubuh dengan tubuh. Yang keempat adalah tempatnya sendiri adalah mulia. Selagi ini sudah terpenuhi, maka itu tidak haram. Makanya guru dengan murid, biasanya gurunya seorang perempuan wanita, lalu muridnya seorang laki-laki, ini bukan sesuatu yang dilarang asalkan semuanya saling menjaga dong. Ya, begitu sebaliknya ya. Seorang ustadz bisa mengajar para lelaki, dan itu juga pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Para sahabat wanita Nabi Muhammad belajar dari Rasulullah SAW. Dan Siti Aisyah pun ditanya. Memang ada riwayat bertanya wara al-hijab, tapi suatu ketika Siti Aisyah juga pernah ditanya secara langsung semacam itu. Jadi ini adalah tidak ada masalah. Sehingga itulah menurut mazhab kita Imam Syafi'i, karena suara adalah bukan aurat. Berbeda jika seorang perempuan menyenandungkan suara-suara yang mendayu-dayu. Nah, ini al-khudu' fil qaul. Di dalam Al-Qur'an adalah fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Jadi kalau suaranya mendayu-dayu dengan lagu-lagu, ini adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang dilarang itu adalah para istri-istri Rasulullah yang sudah sangat terjaga, penghormatan kita ada. Bagaimana istri Rasulullah saja dijaga, bagaimana yang lainnya? Tentu sangat harus. Jangan menganggap lebih mulia, lebih suci dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngomong wajar itu tidak ada masalah, apalagi dalam irama menyampaikan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu ya. Baik, silakan yang mau bertanya di line telepon, kami buka kesempatan di 023125225549, di line telepon di 023125225549, dan sambil menunggu pertanyaan di line telepon kita menyapa di pesan singkat dari ada di line telepon, ada siapa di sana? Assalamualaikum. Dengan Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu di Cempaka Arum, Pak. Iya. Ibu di Cempaka Arum.
Silahkan bertanya langsung. Tadi kan tadi membahas pegadaian dengan seorang ya Pak ya. Kalau pegadaian di kantor-kantor kan ada bunga per bulannya tuh. Kita kan ngebayar bunga. Itu gimana hukumnya? Sama yang kedua. Maksudnya ibu pinjam duit lalu ibu bayar tambahan gitu? Enggak, kita pinjam kan dititip barang ke pegadaian. Kita pinjam uang. Nah, tiap bulan kan kita harus bayar bunga ke bank ke pegadaian itu. Ini bunga titipan barang itu. Yang kedua ibu? Itu gimana hukumnya? Iya. Terus yang kedua, makanya kami kita kan pengen menjaga wudunya ya Pak ya. Itu kalau bersentuhan dengan istrinya gimana hukumnya? Mungkin itu aja yang saya tanya. Ya, baik, terima kasih Bu Eni Cempaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, silahkan dijawab ya. Baik, Masya Allah. Masalah penggadaian sama ibu. Kalau begini kasusnya, ibu pinjam duit ke sebuah kantor, lalu ibu harus menaruh yang namanya jaminan gade. Ternyata di samping ibu harus membayar utang ibu, ternyata harus ada tambahannya, itu namanya riba, yang sudah tidak bisa ditawar lagi, hukumnya haram. Cuman kalau ibu harus nambah misalnya, karena orang yang meminjami duit kepada Anda itu kurang percaya kepada Anda, sehingga perlu jaminan, dan jaminannya pun tidak boleh diletakkan di rumah Anda, harus diletakkan di rumahnya orang yang minjemi duit kepada Anda. Itu boleh dengan perjanjian misalnya, karena mobil ini di tempat ini tentu harus ada yang menjaga, maka ibu yang pinjam duit itu harus membayar orang yang jaga. Jadi nitip apa-apa perawatan barangnya itu kan harus dikasih. Kalau seperti itu kasusnya boleh Bu. Jadi mobil itu biar tetap terawat, karena mobil itu kalau di rumah Anda mungkin orang itu tidak percaya kepada Anda. Jadi mobil itu diletakkan di tempatnya orang yang minjemin duit kepada Anda. Cuman mobil kalau harus dijaga dan harus dirawat, maka Anda harus membayar biaya penjagaan dan perawatannya. Kalau tidak mobil akan rusak, harganya bakal jatuh nanti. Maka di saat demikian Anda bukan membayar bunganya, Anda membayar jasanya untuk orang yang merawatnya. Kalau begitu akadnya boleh Bu. Tapi kalau akadnya yang salah Ibu, pinjam 10 juta pakai gade, tapi per bulan ibu harus bayar tambahannya begini, itu riba sudah. Tidak usah pinjam begini. Maka itu haram. Kalau haram Bu, tidak membawa berkah, dimakan anak, tidak pintar, tidak baik, tidak kenal Allah, tambah hatinya gelap, maka harus kita jauh yang demikian itu. Memang ada beberapa gade syar'i yang upaya syar'i harus seperti itu dong kasusnya. Jadi harus misalnya gadean yang kita titipkan di situ, maka namanya nyewa, atau kita nyewa orang yang merawatnya dan menjaganya. Ini adalah dibenarkan yang demikian itu. Dan juga harus benar-benar memang punya misi untuk membantu. Tapi ketahuilah kalau sudah uang itu berbunga itu adalah tidak ada bantuan sama sekali. Dan juga itu dilarang oleh Allah, dan itu mencekik. Jangan mengatakan cuma 0, berapa, biarpun 0, kalau berkali-kali tentu akan menyiksa orang yang pinjam uang, dan itu hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua masalah suami yang ingin menjaga wudu. Nah, suami istri boleh menjaga wudu, bahkan dianjurkan. Jangan sampai kita kalau bisa itu batal wudu ya. Cuman karena kasusnya ibu hanya untuk menjaga dalam kesehari-hariannya, kalau ternyata disentuh sang suami, ikut saja pendapatnya Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau pendapat lemahnya Imam Syafi'i, asalkan bukan untuk sholat dan sebagainya. Ibu menjaga wudu Anda ibu, biarpun ternyata ibu masih bersentuhan dengan sang suami, itu adalah tidak batal wudunya. Di dalam hal ini ibu boleh mengambil pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya bersentuhan tidak batal wudu. Itu juga pendapat Imam Syafi'i tapi lemah. Cuman apa? Ibu mendapatkan kemuliaan. Hanya nanti kalau ibu mau sholat, ibu ngambil air wudu lagi. Cuman urusan ibu menjaga wudu insya Allah masih terjaga. Karena ibu mungkin mau pergi kepada suami, boncengan sepeda motor, tentunya akan bersentuhan di situ, atau sambil berjalan. Kalau tidak dibonceng nanti takut lepas dan sebagainya. Nah itu maka boleh, nggak apa-apa, dan insya Allah, dan itu tidak batal wudu. Ikut saja pendapat lemah di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya bersentuhan tangan, bersentuhan kulit tidak batal. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan batal. Cuman tujuan ibu bukan untuk ibadah sholat kan, tapi hanya untuk menjaga. Berarti ini adalah ibu ingin mendapatkan kemuliaan, dan orang yang mendapatkan kemuliaan harus dipermudah. Jadi nggak apa-apa Bu, nggak batal wudu Anda karena Anda hanya ingin menjaga, dan insya Allah Allah menjaga Anda. Tapi di saat untuk melakukan sholat dan menyentuh Al-Quran, Anda harus mengulang wudu Anda, karena menurut jumhur mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan adalah batal wudu bersentuhan lelaki dengan perempuan suami istri. Baik, terima kasih Bu ya.
Dan pertanyaan di pesan singkat untuk line telepon, mohon maaf kita cek terlebih dahulu di pesan SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah dengar kalau salaman guru dengan murid atau dokter dengan pasien itu boleh atau yang bukan mahram. Apa benar, Buya? Dan ini juga ada pertanyaan dari Ebis Ahmad Ale yang dari via Facebook. Assalamualaikum Buya, mau bertanya, kalau hukum bersalaman seorang perempuan balik dengan guru laki-laki atau satu bagaimana? Hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Insya Allah kita bahas pada pertama yang tapi jelas hukumnya bahasanya itu adalah yang haram. Yang haram ya kayak begitu, bukan mahram bersalaman. Dan itu dikatakan disepakati oleh para ulama. Kalau kita lacak dari kitab-kitab terdahulu tidak ada yang mengatakan boleh. Iya. Itu adalah hukumnya haram. Cuman bagaimana kita menyikapi? Kita tidak boleh suudzon kepada orang. Mungkin ada seorang kiai masih bersalaman dengan santrinya. Sudahlah, jangan ngurus kesalahan orang. Kita sendiri mulai dari diri kita sendiri. Dan juga kita jangan menjadi penyakit hati kita lebih gede. Mentang-mentang kita sudah tidak bersalaman dengan perempuan, lalu kita merendahkan orang lain. Itu juga jelek. Karena kotornya hati lebih jelek lagi daripada pekerjaan itu. Maka jangan sampai kalau kita melihat orang lain, barangkali ustadz atau kiai masih bersalaman dengan muridnya, kita harus yakini bahwasanya itu salah. Cuman apa yang harus kita lakukan? Kita mohonkan ampun, kita doakan. Tapi kalau merendahkan tidak boleh. Dan itu ada yang disepakati oleh para ulama ya. Kalau kita lacak kitab-kitab fikih perkataan para ulama tentang bersalaman yang bukan mahram lawan jenis, itu adalah hukumnya haram. Dan ini harus disampaikan. Pahit memang. Akan tapi lihat, kita harus membangun hati kita. Mohon maaf, mungkin Anda orang yang sudah tidak pernah bersalaman lagi dengan lawan jenis. Tapi ingat, jangan sampai Anda masuk kepada bab satu dosa yang amat gede adalah rusaknya hati, lalu Anda merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, lalu berkata, "Ih, kasihan, itu Ustadz Kiai salaman sama santri perempuannya, apa tidak ngerti ilmu?" Lah, Anda merendahkan itu sendiri adalah penyakit hati yang kotor, dan itu lebih hina daripada bersalaman tadi. Maka, yang sudah tidak bersalaman, ayo memohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni orang yang bersalaman. Kita doakan dengan doa yang baik, tapi jangan merendahkan. Karena kita merendahkan itu adalah juga dosa yang amat besar. Jadi tetap hukumnya adalah bersalaman lawan jenis adalah hukumnya haram. Barangkali permasalahannya lagi-lagi hukum semacam ini belum memasyarakat. Apalagi tradisi masyarakat bersalaman, salaman. Kalau tidak salaman karena nggak enak. Apalagi sepupu kok nggak salaman, apalagi tetangga dekat kok nggak salaman ya. Ini karena kebiasaan. Makanya suatu hukum kalau berbenturan dengan tradisi adat itu kadang harus menyampaikannya pelan halus. Ya, lembut insya Allah. Ini semoga yang kami sampaikan tidak menyakiti hati siapapun. Lihat, barangkali ada di antara kita yang masih sering bersalaman dengan lawan jenis. Tinggal kita mengakui ini salah, minta ampun kepada Allah, dan minta bimbingan dari Allah agar kita bisa meninggalkannya tanpa harus dicaci maki oleh orang. Dan kalau kita menghindar dari salaman pun jangan sok. Kadang-kadang enggak ya, nggak boleh, haram. Lah orang kan tersinggung begitu kan. Iya. Nah, jadi biasa saja menghindar pelan-pelan. Tapi harus, karena ini hukum harus dihadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Dan pertanyaan di via SMS lagi, silakan Kang Oji dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya mau tanya pertama, jika dalam waktu 1 bulan suami menjatuhkan talak sampai 3 kali, apakah sudah jatuh talak 3-nya? Karena ada yang bilang kalau jatuh talak 1 dan masa iddah belum habis, kemudian menjatuhkan talak 2 dan 3, tetap dihitung talak 3. Dan yang kedua, jika ada istri menuntut nafkah yang wajib dan suami tidak dapat sepenuhnya memberi, kemudian istri bilang ya sudah, pisah saja, dan suami bilang terserah, apakah itu jatuh talak? Yang ketiga, ada orang yang pernah ibadah sholat dan puasa wajib, pelit, suka bikin proposal palsu tapi sehat saja, bahkan tambah kaya, itu bagaimana sebenarnya? Baik, satu yang banyak sekali. Iya. Yang pertama masalah talak Bu ya. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, talak ketiga itu dalam satu masa, satu tempo bisa jatuh menjadi 3 kali cerai. Cuman permasalahannya adalah jika dia itu mengetolak 1, 2, 3 tapi masih tidak spontan. Tapi dalam masa iddah, inilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau di masa iddah itu seorang perempuan masih dalam ismatur rajul ya. Jadi masih dalam naungan seorang laki-laki ya. Maka di saat seperti itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahasanya yang demikian itu akan menjadikan jatuh talak yang kedua dan ketiga karena masih dalam masa iddah. Kecuali yang sudah tercerai dan masa iddahnya berlalu, maka di saat seperti itu, maka di saat sudah berlalu dan masa iddahnya, dia tidak akan dihitung lagi tambahan daripada perceraiannya. Cuman yang harus dijelaskan sebetulnya dalam masalah seperti ini, kalau memang terjadi benar, itu adalah masalah ungkapan kalimat cerai itu sendiri kayak apa.
Kalimat cerai itu sendiri seperti apa? Memang ada pendapat, mohon maaf ini jangan sampai kita tertipu dengan satu pendapat bahwasanya tolak 3 yang diucapkan sekali adalah jatuh sekali. Ini adalah pendapat. Tapi ini pendapat bukan pendapatnya Imam 4 mazhab. Ada orang, salah satu pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal punya pendapat yang aneh yang demikian itu. Kita tidak pernah, jangan berurusan dengan pendapat aneh-aneh kayak begitu. Jadi tolak 3 jatuh 3. Ya, yang perlu dijelaskan nanti pertanyaan yang kedua ini lebih penting. Kalau memang ada permasalahan yang sesungguhnya, ini loh. Yang penting apa tadi? Ngomong apa? Yang kedua, istri menuntut nafkah, Bu ya. Yang wajib dan suami tidak dapat sepenuhnya memberikan. Kemudian sang istri minta cerai, ya terserah saja gitu. Oh, tidak. Kalau minta cerai terserah saja belum. Harus ada minta cerai itu permintaan sang istri itu tidak bisa langsung menjadi jatuh cerai bagi sang suami kecuali sang istri memberikan sesuatu pemberian yang namanya khulu itu nanti. Jadi kalau sang istri berkata, ini ambil duit 100 ribu dan cerai saya. Lah kok duit diambil jatuhlah ya cerai. Kalau seorang istri hanya menuntut, tapi sang suami belum mengatakan, kalau aku cerai, tidak ada soreh, tidak ada kepala yang cerai, tidak akan jatuh cerai. Biarpun katanya mengiyakan, tapi iyakan iya apa? Maka sebab itu bukan sifatnya khulu. Kalau khulu itu tidak harus diungkapkan sekalipun. Yang penting istri ngomong, bang, cerai saya ini duit 1 juta. Katanya diambil, berarti dia menyetujui karena cerainya adalah dengan imbalan itu namanya khulu itu. Tapi kalau seorang istri mengatakan cerai saja aku, ya sudah terserah, tidak ada cerai yang demikian itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian dalam banyak hal, mohon maaf, kalau ada kalimat cerai, mau mencerai, atau ini cerai atau cerai, tolong wahai para ustadz, jika ada kita menemukan kasus di masyarakat, suruh menulis dari dua belah kedua mempelai. Jadi suruh menulis, kadang-kadang kalimatnya itu beda. Jadi harus dikukuhkan. Kadang-kadang karena marahnya sang istri, karena bencinya sama suami belum ngomong cerai sudah jadi cerai. Jadi memang harus dicek lagi, ditulis, diketik, disesuaikan. Apakah betul suami mau ngomong begini dan kau mendengar begini? Setelah itu baru dihukumi. Kemudian para ustadz, kalau anda menghukumi masalah cerai itu tidak ditulis, nanti kadang-kadang jadi permusuhan antara ustadz yang lainnya. Kenapa? Misalnya ada seorang jamaah datang kepada Anda menghukumi ini jatuh cerai karena menurut laporannya memang menurut Anda sudah jatuh cerai. Satunya dia ngomong ke ustaz lain, kalimatnya dirubah. Oleh ustaz lain tentu dihukumi yang beda. Akhirnya dia ngomong, kok ustaz kok beda? Makanya urusan cerai ini adalah urusan masyhad, ini ada sangkutannya dengan sihhat. Tolong suruh nulis. Bapak tulis bagaimana waktu yang pernah Anda ucapkan. Kalau ternyata bisa dicocokkan benar, lalu Anda telaah. Baru setelah itu apa? Disebut sebagai perceraian. Atau bukan cerai, itu saja. Baik, kemarin ada yang nanya Bu ya, ada seorang yang nikah siri Bu ya, kemudian sudah berbulan-bulan tidak dikasih nafkah, terus kemudian ingin minta cerai, kira-kira minta cerai ke siapa Bu ya? Sementara suaminya tidak mau menceraikan. Jadi memang itulah yang perlu, suami tidak bisa menceraikan. Tetap nanti kami himbau kepada namanya aparat ya, termasuk dalam ini adalah departemen yang ngurusi masalah pernikahan, itu dia harus memberikan ajang jembar, tidak boleh ngedendam. Kadang-kadang nikahnya tidak ngomong-ngomong, giliran bermasalah datang ke sini. Oh tidak, sekarang urusan halal haram. Ya dimaklumi, dimaafkanlah, karena dia waktu menikahnya nikah siri. Kemudian setelah itu apa, karena dia nikahnya adalah nikah siri, lah kok tiba-tiba bermasalah, kok datang ke mahkamah, ya dibantulah, ya nih, nanti didudukkan suaminya, ya sudah, dijelaskan pernikahannya, nanti dibantu perceraiannya. Ini adalah tugas Departemen Agama atau apa yang mengurusi. Jangan sampai terlantar nanti, masya Allah mau nikah nggak bisa, suaminya sudah tidak peduli. Jadi memang orang bersalah. Baik, bagaimana orang itu bersalah? Dihukum dengan cara yang lain dong, bukan dihukum dijatuhkan ke zina. Kalau pengen menghukum, dihukum dengan cara yang benar. Tapi kalau sampai dia, sayang, kamu saja nikahnya nggak laporan, sekarang punya masalah, giliran laporan, nggak mau. Akhirnya dia kan bingung. Suaminya tidak memberi nafkah, akhirnya suami pergi jauh, ya. Sementara tidak ada perceraian, sementara dia seorang wanita yang butuh laki-laki. Akhirnya dia melakukan zina. Lihat, na'udzubillah. Ini yang tidak diperkenankan, hati-hati ya. Nah, maka caranya adalah mengadu kepada instansi yang mengurusinya, depak atau apa, pengadilan ya. Nah, dan nanti pengadilan insya Allah ngerti kalau masalah yang demikian ini. Benarkah dulu menikah? Benar. Ya sudah, kalau menikah nanti ya sudah, administrasi pernikahan dan sebagainya diselesaikan. Baru setelah itu dibuat surat perceraian. Jangan sampai malah dibiarkan terlantar. Ini pernah kami himbau di mana-mana. Yang ngurusi urusan ini tolonglah. Ibadah itu adalah bukan saja sholat.
Ya kayak begini ini adalah termasuk ibadah yang luar biasa, yang sering dilupakan oleh orang, sering dilalaikan oleh orang. Nah ini, kemudian juga masalah-masalah kawin siri, tolong adik-adik putri atau para ibu jangan mudah menerima kawin siri ya. Akan tapi ya namanya kebutuhan orang, kita tidak bisa memaksa orang ya. Kadang-kadang seorang wanita rela dengan cara yang semacam itu. Nah kalau dia yang cerita, cuman apapun bentuknya, tolonglah dijaga jangan sampai membuka celah kezaliman. Sebab biasanya kalau seorang suami sudah menikah siri lalu tidak mau menjelaskan, khawatir masuk di dalam bab kezaliman. Dan kalau sudah zalim itu adalah masya Allah masuk kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terkait ada pertanyaan lagi di SMS ya. Sebentar. Ada dari Blitar ada dari Gresik ini. Sebentar dari YM Gresik, kita sapa untuk line telepon kita tutup dari Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku Opid mau bertanya Bu ya, bagaimana hukumnya mentato anggota badan tetapi tatonya berkala 3 minggu atau 1 bulan? Apa itu? Tato berkala selama 3 minggu atau 1 bulan. Ini dilihat seseorang yang suka sama seni. Terus boleh nggak sebelum mentato anggota badan kita berwudu terlebih dahulu? Bagaimana hukumnya Bu? Sekarang permasalahan ada dua, hukumnya membuat tato dan hukumnya membuang tato. Hukumnya membuat tato adalah mutlak haram. La'anallahu washimah wal mutawshimah. Jadi membuat tato hukumnya adalah haram. Jadi tidak usah membuat tato. Kalau ada preman yang buat tato, kecuali pintu tobat ada. Kalau Anda tobat, Allah akan mengampuni. Tapi yang tidak tobat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membuat tato hukumnya haram. Nah sekarang hukumnya membuang tato itu bagaimana? Hukum membuang tato itu wajib dibuang jika, mohon maaf, termenuhi 5 syarat. Jadi jangan sampai dengan ini ada sebagian fatwa, kamu punya tato setrika. Apa artinya setrika? Memang setrika membuang tato? Dan hanya menutupi dengan luka baru itu. Ini tidak tahu fatwa dari mana kok ada orang punya tato suruh nyetrika. Sampai kita kedatangan beberapa waktu yang lalu, dan sering kita, bukan sekali 2 kali. Preman itu adalah tangannya bekas setrikaan. Kenapa? Saya tobat sama ustadz suruh nyetrika. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana ini? Dijelaskan para ulama, diantaranya oleh para ulama-ulama kita ya. Di dalam Busrul Kalim disebutkan ya. Di situ bahwasanya tato itu tidak usah dihapus, dihilang, kecuali memenuhi 5 syarat. Kalau salah satu 5 syarat ini saja nggak penuhi, nggak usah dihilangkan. Misalnya, contoh, ya 5 itu adalah yang pertama. Tato itu wajib dihilangkan jika tato itu belum tertanam di dalam, masih di luar. Sebab kalau tato itu di dalam, biarpun itu najis, najisnya itu kan darah ngendap ya. Karena sudah di dalam, itu adalah tidak dihukumi najis lagi. Sebab di dalam perut kita juga ada najis, tapi tidak mengganggu sholat kita. Jadi kalau ada darah yang sudah tertutup dengan kulit, itu adalah tidak usah dihilangkan. Satu. Yang kedua adalah ya, waktu memasangnya adalah sudah ngerti hukum halal haramnya. Tapi kalau waktu masangnya waktu bodoh, sudahlah nggak usah dihilangin. Yang ketiga adalah masangnya adalah sudah balik, sudah dewasa. Kalau masangnya masih masa kecil, tidak. Yang keempat adalah tato itu adalah tidak ada manfaatnya. Kalau tato itu ada manfaatnya, maka tidak usah dihilangkan. Misalnya manfaatnya mungkin ya waktu menikah ya, sang suami itu tertarik dengan satu hal pada istrinya. Kita pernah bertanya kepada guru kami itu, apa sih manfaatnya tato? Memang beliau sempat diam terjenak. Apa ya manfaatnya? Hanya ada reka-reka. Barangkali begini, suatu ketika seorang suami ingin menikah dengan seorang perempuan karena melihat satu garis yang menarik di mana gitu ya. Datanya setelah dilacak di alisnya itu ada tatonya. Jadi nyentriknya tato itu adalah apa? Nyentriknya alis itu karena tambahan tato. Lah kok suami senang? Sementara yang lain nggak tahu, kalau itu tahu, sudah biarkan suami senang. Ya, baik. Jadi ada manfaat. Yang keempat adalah, yang kelima adalah jika dibuka tidak harus menjadikan dia bertayamum. Artinya kalau dibuka lalu dioperasi, sehingga di saat dioperasikan harus ditambal, maka di saat ditambal itu kalau wudhu kan tidak sempurna. Karena wudhu tidak sempurna maka bertayamum. Maka kalau menjadikan kita sebab bertayamum maka nggak usah dibuka. Jadi tato yang harus dibongkar itu adalah tato yang masih ada di luar. Dipasang oleh anak yang tidak ngerti.
Sudah ngerti dan dipasang oleh dewasa. Nggak ada manfaatnya. Yang keempat, operasinya adalah nyaman, tidak sampai menjadikan dia bertayamum. Jadi kalau mohon maaf ada preman di dadanya ada gambar burung Garuda. Nah, itu kan tatonya sudah tertanam di dalam kulit, maka tidak usah dihilangkan. Tidak usah dihilangkan yang demikian ini. Kemudian di lengannya ada begini. Mungkin Anda tobatkan, saya mau jadi ustadz, bagaimana nanti saya jadi ustadz, di lengan saya ada gambar ularnya, bagaimana? Wahai preman, bagus. Kalau preman tobat jadi ustadz, agar bekas tatonya bagus, biar yang lain belajar. Sebab ada orang mondok lama juga nggak mau jadi ustadz. biar terpanggil oleh preman. Nggak ada masalah, nggak usah dihilangkan yang demikian itu. Ini harus dipahamkan ya di 5 hal tadi. Jadi kalau 5 hal sudah terpenuhi, baru dihilangkan. Kalau 5 hal saja tidak terpenuhi, misalnya tadi tatonya sudah tertanam oleh kulit, nggak usah dihilangkan lagi. Atau tatonya masangnya lagi nggak ngerti lagi pergaulan, nggak usah dihilangkan. Atau tatonya dipasang dia masih kecil, nggak usah dihilangkan. Atau tatonya itu masih ada manfaatnya, nggak usah dihilangkan. Atau tatonya itu kalau menghilangkannya nanti bakal membuat satu operasi lalu menjadikan dia bertayamum karena wudhunya nggak sempurna, maka nggak usah dihilangkan. Biarkan tato itu ada di badannya. Ini yang harus dipahamkan. Dan lihat ini barangkali jarang dihadirkan, akan tapi kalau orang yang pengen tahu bisa dilihat kitab-kitab fikih yang lebih gede. Termasuk kalau pengen kitab kecil adalah Syarah Muqaddimah Hadramiyah di Bushrul Karim, itu disebutkan kalau Anda itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, wallahu a'lam. Tadi Buya ada tato yang sifatnya permanen Buya ya. Jadi terus nggak bisa itu permanen yang ada yang masang hanya kalau masang itu tidak perlu, dan itu hukumnya haram, nggak usah dipasang. Ada seminggu hilang, nggak usah dipasang, hukumnya haram. Biar benar nggak ada. Untuk apa tato harap lah kamu masih ya dia haram hukumnya, sudah nggak usah pakai tato-tatoan. Alasan seni dan nggak ada alasan seni. Kalau seni nggak ada, jadi haram ya haram. Dan untuk apa? Dan itu bukan lebih dari itu adalah bukan simahnya ahli khair, itu bukan kebiasaannya orang baik, itu kebiasaannya orang fasik. Nggak usah niru gayanya orang fasik. Baik, terima kasih ya. Satu pertanyaan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau belajar agama melalui buku atau otodidak tanpa ada guru, maka gurunya adalah setan. Terus bagaimana dengan belajar agama lewat mendengarkan radioku? Apakah sama dengan belajar agama lewat buku? Maksudnya guru itu yang di situ adalah jelas siapa? Pembimbing. Ada masalah sarana bermacam-macam. Melalui radio atau televisi itu berguru, cuman kita harus tahu Anda berguru, harus ada linknya. Anda mendengar radioku misalnya, mendengar yang ceramah, paling tidak Anda harus lebih tahu melacak siapa itu. Jangan sampai hanya mendengar ilmu di sana sini ya. Itu tidak seperti itu, karena guru itu sendiri tentunya punya makna bagi kita. Kalau kita punya guru, mulai dari perilakunya mempengaruhi kita, nasihat-nasihatnya. Hanya masalah cara, bisa saja dengan cara semacam ini adalah sudah nyambung. Kalau kita belajar dari guru dengan ini sudah nyambung, tentu. Tapi di samping itu kita harus belajar dari guru yang membimbing kita secara benar, yang mengarahkan di saat kita membaca buku yang salah, dia mengingatkannya. Kita bergaul dengan cara yang salah, beliau mengingatkannya. Jadi ada datang. Berbeda dong kalau Anda belajar melalui radio semacam ini bisa berbeda dengan Anda belajar di majelis. Tentu kemuliaan majelis lebih gede daripada orang belajar melalui radio. Radio dan televisi ini adalah tingkatan orang yang daripada tidak, kan begitu ya. Jadi daripada tidak mungkin, karena daripada tidak lebih berbahaya lagi. Maka ini adalah termasuk salah satu. Apalagi Anda sudah tahu siapa yang ngisi di radio tersebut misalnya. Anda sudah kenal tentang guru tersebut, maka telah ada cinta di hati Anda, sambung Anda, maka Anda lanjutkan dengan itu semuanya. Melalui radio atau telepon bertanya, itu juga berguru. Jadi nyambung hati kepada seorang yang Anda anggap dia adalah baik, dia punya ilmu, dia bisa membimbing Anda, itulah hakikat berguru. Kemudian setelah itu, bacalah anjuran-anjuran dari guru tersebut. Mulai dari baca buku. Termasuk di saat ingin membaca buku, tanya kepada guru, buku ini boleh saya baca atau tidak? Sebab mohon maaf, di pesantren saja yang tempatnya kita itu mengajari untuk memilih cara beli buku, ternyata di pondok saja suatu ketika ada seorang santri beli buku, nyampe di kita, bukunya tidak boleh dibaca, hanya karena judulnya yang menarik. Bagaimana santri saja bisa salah membeli buku, bagaimana orang luar? Jadi jangan Anda buang duit, jangan sampai Anda membeli sebuah buku dan untuk Anda baca termasuk majalah, kecuali Anda tanya kepada ustadz yang selama ini Anda yakini membimbing Anda, agar jangan sampai salah dong, rugi dong. Nah, rugi kita bacanya tambah gak karu-karuan. Baik, dan waktu sudah di penghujung acara Bu ya. Mungkin ada yang disimpulkan dari pembahasan pagi hari ini mengenai hukum mencium tangan. Dan nanti ditutup dengan doa, dan ada yang minta doa, putranya sedang sakit kena bronkitis, mohon didoakan agar lekas sembuh Bu ya. Siapa tadi?
yang sakit, namanya AA sama DC. Semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Semua yang sakit. Amin. Tadi kita sedang bicara ada satu hal yang takut ada kelewat tadi. Ada perceraian tadi sudah dibahas kan? Saya paling khawatir urusan pernikahan perceraian ya. Perceraian sudah Bu ya. Sudah dua-duanya dibahas. Cuma yang terakhir itu kan masalah. Jadi itu jelas ya. Kalau perceraian di masa iddah adalah dihitung loh ya. Ya, karena itu adalah yang dikukuhkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, asalkan masih di dalam tolak yang masih bisa kembali ya. Karena itu adalah masih seperti suami istrinya di dalam baik. Baik Bu ya. Silakan tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'atimna wa surna wa la ta'bun. Amin. Wa afina wa la tumridna wa akrim wa la tuhina. Amin. Wa ajirna wa la tutrana lina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Amin. Ilmu yang manfaat. Amin. Jauhkan kami dari bisa berbicara tapi tidak bisa mengamalkan. Amin. Ya Allah, jadikan apa yang kami sampaikan kebenaran yang bisa didengar oleh hati yang rindu kebenaran. Amin ya Rabb. Dan didengar sebagai kebenaran dan mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu kami. Ya Allah, jadikanlah media ini adalah media yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang bergabung, merelay acara ini, jadikanlah semuanya itu adalah media-media yang bakal menjadikan sebab kemuliaan kami umat kekasihmu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Berkailah yang berjuang di dalamnya ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah yang merelay acara ini dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, kemuliaan di dunia akhirat. Jadikan ini semua sebab penjagaan untuk anak keturunan mereka. Dan berikan kepada kami ya Allah kemudahan dalam segala urusan kami. Lapangkan rezeki yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami. Yang sibuk cekcok dalam rumah tangganya, semoga Allah mempertemukan dalam cinta karenanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin. Dan semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Amin. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Amin. Iman ya Allah, berikan kepada kami iman ya Allah. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan, ya kan. Terima kasih kepada guru kita Buya Yahya yang telah menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini dan semoga bermanfaat buat sahabatku semua. Dan terima kasih buat Kang Oji yang telah menemani Haji Ramadan pagi hari ini dan juga buat sahabat semua yang telah berpartisipasi dan kepada radio-radio yang melalui acara. Ada MBS Blitar, kemudian juga Gersik, terima kasih, dan radio lainnya. Baiklah sahabat, karena waktu yang sudah di penghujung acara, semoga silaturahmi kita ini di ruang dengar bermanfaat dan ikuti acara selanjutnya yaitu Fit and Fresh bersama Mas Haryanto Kezen di 98,5. Haji Ramadan bersama Kang Ozi pamit dari ruang dengar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.